Selamat malam, sahabat TikTok. Saya percaya hari ini kita begitu banyak berlelah dengan semua pekerjaan, perjuangan kita. Marilah sejenak kita mengevaluasi hidup kita. Apa yang Tuhan sudah buat kita dan apa yang kita sudah kerjakan buat Tuhan, buat orang-orang di sekitar kita, bahkan buat keluarga kita. Hari ini dalam evaluasi kita malam ini, satu kata yang bisa saya lihat dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah atau Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita membuat formasi atau diagram dari teks ini, saya bisa mengatakan kepada saudara bahwa kalimat Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, itu adalah kalimat utama. Dan semua yang terdapat di dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 sampai dengan ayat 6, itu adalah anak-anak kalimat yang menjelaskan tentang apa saja yang telah dibuat oleh Tuhan yang adalah gembalaku. Dalam pernyataan kalimat utamanya dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya bisa melihat bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Raja Daud. Dia adalah seorang gembala di padang gurun. Dia menggembalakan kambing domba. Dia menggembalakannya setiap hari. Bahkan dalam kitab Samuel sampai dikatakan bahwa dia adalah gembala yang kemerah-merahan wajahnya. Tapi bisa kita lihat bahwa sekalipun dia gembala, dia sangat percaya juga bahwa di atas dia yang menggembalakan kambing domba itu, dia masih percaya bahwa ada Tuhan yang adalah gembalanya. Makanya kata yang dipakai di sana Tuhan menggunakan huruf besar semuanya. Itu adalah terjemahan dari YHWH atau Yahweh biasanya dikatakan, yang menekankan bahwa Yahweh gembalaku. Artinya Tuhan yang menggembalakan dia. Dia memposisikan dirinya sebagai domba yang digembalakan. Siapa yang menggembalakan dia? Yang menggembalakan dia adalah Tuhan. Bahkan sebagai bukti bahwa Tuhan menggembalakan dia, dia katakan, takkan kekurangan aku. Istilah kata takkan kekurangan aku ini berkaitan dengan semua kebutuhan-kebutuhan dari sang domba. Dari domba yang digembalakan itu, sang gembala bertanggung jawab penuh untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan. Kita tahu bahwa kebutuhan kita mungkin sangat banyak sekali. Dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, bahkan sampai kepada kebutuhan tertier. Kita semuanya memerlukannya. Kita semuanya mencarinya. Dan kita semua pengen mendapatkannya. Kita ingin hidup melampaui segala sesuatu. Bahkan mungkin kita pengen hidup melampaui yang lain. Kita tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita tidak mau dalam pekerjaan-pekerjaan kita dianggap menjadi orang yang tidak berhasil karena kita biasa-biasa saja. Nah, sehingga kadang-kadang semua usaha, semua perjuangan demi perjuangan, hari-hari, jam-jam demi jamnya kita, waktu-waktunya kita, tadi mungkin di luar, dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, kita masih bekerja dan terus bekerja. Bahkan mungkin kita baru masuk ke rumah kita, baru mulai mau beristirahat, atau kita baru melepaskan lelah kita, melepaskan semua penat demi penatnya kita. Tapi mengertikah saudara bahwa sekeras apapun engkau bekerja,
engkau pasti akan terus ada di dalam satu kata, kekurangan. Ya, sehebat apapun engkau mengolah, meminit segala sesuatu, sebesar apapun modal yang engkau pakai untuk berusaha, ingat baik-baik perkataan saya. Saudara pasti akan ada di satu titik kejenuhan, kelelahan, kekurangan. Bahkan kadang-kadang kita berkata, aku sudah berusaha, tapi aku masih tidak berhasil. Atau kadang-kadang kita katakan, aku sudah berusaha, tapi aku masih di titik kehidupan yang pas-pasan. Atau kadang-kadang kita berkata juga, aku sudah berusaha, tapi aku tidak membawa apa-apa ketika aku pulang ke rumahku. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena saudara hanya bekerja dengan ototmu, saudara hanya bekerja dengan kemampuanmu, saudara hanya bekerja dengan akalmu, saudara hanya bekerja dengan skill. Saudara tidak paham bahwa sesungguhnya ada janji firman yang mengatakan kepada kita, Tuhan adalah gembalaku. Seharusnya kita harus rela digembalakan oleh Dia. Ketika kita digembalakan oleh Dia, maka kita akan membiarkan Dia memimpin kita, mengarahkan kita ke jalan-jalannya. Ketika kita berusaha, kita berjuang, kita juga harus merelakan bagaimana Tuhan mengendalikan semua usaha demi usaha kita. Nah, makanya Raja Daud sangat percaya sekali. Ketika dia menggembalakan domba-dombanya, dia tidak membiarkan domba-dombanya di dalam kekurangan. Ketika dia sebagai gembala domba itu, dia memahami bahwa Yahweh, bahwa Tuhan adalah gembalanya. Sebagai gembala yang punya naluri menggembalakan, dia tahu persis bahwa dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya dalam kekurangan. Tidak makan, tidak minum, tidak aman, tidak nyaman di dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya dia katakan, sama aku pun digembalakan oleh Yahweh. Aku pun digembalakan oleh Tuhanku. Dan saya percaya bahwa kalau saya katakan Tuhan adalah gembalaku, itu adalah pernyataan percayaku, pernyataan imanku untuk berkata bahwa ketika aku mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka yang pertama yang kudapatkan dalam hidupku adalah aku tidak pernah dalam kekurangan. Amin, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Ketika engkau menaruh Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi gembala yang memelihara jiwamu, maka yang pertama yang kau dapatkan adalah kalimat, kata, keyakinan, percaya dengan mengatakan, takkan kekurangan aku. Jangan habiskan fisikmu, ototmu, otakmu hanya ingin memutar rupiah demi rupiah dalam hidup, tetapi engkau dalam kelelahan, dalam kekeringan. Tuhan mau sebelum engkau memutar otakmu, sebelum engkau menggunakan ototmu untuk bekerja, yang Tuhan mau cuma satu, percaya kepada Dia bahwa Dia adalah gembalamu. Ketika Dia menjadi gembalamu, maka tidak ada kekurangan. Apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil. Apapun yang engkau buat pasti menghasilkan sesuatu yang membuat engkau bersukacita. Makanya firman-Nya berkata, orang yang menabur dengan berjerih payah pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mengapa begitu? Karena Tuhan adalah gembalanya. Sampai di sini, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percaya kepada Dia.
Shalom.